Satria Kekasih Dewa, serial ke-270, dalam kisah, Han Yang Agung. Tokoh dalam seri ke-270 ini, Patih Lembu Sora, Patih Nambi, Ranggalawe, Mahisa Anabrang, 9 pengawal Nambi, Rama Cigur, 4 kepala unit Bayu Kencana dan Jurik Kelabang. Ranggalawe bukanlah Ranggalawe bila ia mengingkari janjinya. Putra Kakang Arya Wiraraja itu telah kembali dari desa Bededeng. Kuda perang Gagar Manik yang besar dan tegap memekik cukup nyaring membelah kegelapan malam yang sunyi mencekam. Kulihat dari jauh, Ranggalawe meloncat turun dengan gesit dari punggung Gagar Manik. Ada bakul anyaman bambu yang tertutup rapat, terapit di lengan kirinya yang kekar. Tangan kanannya menggenggam sebilah keris. Keris megalamat. Keris itu teracung ke atas agak menyamping. Kepalanya ditoleh ke belakang lalu dengan tegap, Ranggalawe melangkah masuk sembari berseru, "Babo, Babo." Dari dalam rumah Nambi, aku, Nambi dan Mahisa Anabrang segera menyambut kedatangan Ranggalawe. "Kakang Lawe," seru Mahisa Anabrang pada Ranggalawe. "Adi Anabrang, bagus engkau sudah ada di sini," balas Ranggalawe sembari memberikan bakul anyaman bambu yang terapit di lengan kirinya kepada Mahisa Anabrang. "Kakang apa ini?" tanya Mahisa Anabrang menerima bakul bambu itu. "Adi Anabrang, sekarang engkau yang bertanggung jawab atas kepala Han Yang Agung sebelum sampai ke hadapan Gusti Wijaya," jawab Ranggalawe lantang. "Oh, ada apa Lawe?" tanya Nambi mendekat ke Ranggalawe. "Terimalah sembah sujudku, Paman Nambi," seru Ranggalawe menunduk takjim sejenak. Nambi meraih ujung siku tangan kirinya. "Yah, yah, apa-apa Lawe?" kembali Nambi bertanya pada Ranggalawe. "Paman Nambi, mohon ampun, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Sesampainya aku dan Bayangkara di desa Bededeng dan bertemu langsung dengan Kakang Karangbraja, kami diserang oleh para pendekar dari Telaga Hitam," jawab Ranggalawe sembari merogoh daun sirih di lipatan sabuknya. Setelah mendengar sekilas jawaban Ranggalawe, Nambi sudah paham. Ia berkata, "Lawe, engkau bersihkan dahulu kerismu itu." Ranggalawe mengangguk lalu membersihkan keris mega lamatnya menggunakan beberapa daun sirih. Nambi memasukkan ibu jari dan telunjuknya ke dalam mulutnya. Terdengar siulan pendek berjumlah 9 siulan yang sangat nyaring keluar dari mulutnya. Selesai bersiul, ia merapatkan dirinya ke diriku. "Adi Sora, bersiaplah. Kita segera ke kediaman Gusti Raden Wijaya," perintah Nambi padaku. "Baik Kakang," kataku lalu mengheningkan cipta sejenak. Kurapalkan ajian serat lembu, ajian itu kuhembuskan ke keris resi panca soka milikku. "Anabrang, engkau tetap di sampingku," perintah Nambi kepada Mahisa Anabrang. "Sendiko dawuh Paman," balas Mahisa Anabrang merapat ke Nambi dan aku. "Lawe, "Berapa banyak pendekar Telaga Hitam yang mengejar kalian?" tanya Nambi. "Paman, mereka ada ratusan orang," jawab Ranggalawe. "Adi Karangbraja di mana?" tanya Nambi lagi. "Kakang Karangbraja bersama belasan pendekar rimba putih masih di desa Bededeng. Mereka juga diserang para pendekar Telaga Hitam," jawab Ranggalawe. Di mana Bayangkara?" tanya Nambi. "Mereka tadi ada di belakangku dan sekarang bertarung dengan ratusan pendekar Telaga Hitam," jawab Ranggalawe mengeras gerahamnya. "Lawe, engkau bukakan jalan darah hingga kami sampai ke kediaman Gusti Raden Wijaya," perintah Nambi kepada Ranggalawe. "Sinuwun Paman," balas Ranggalawe lalu menjura sejenak pada Nambi. "Paman Sora, aku pergi dulu," kata Ranggalawe padaku. "Hati-hati," pesanku padanya. Ia mengangguk lalu meloncat beberapa kali kemudian hinggap di atas punggung Gagar Manik. "Adi Anabrang, aku tunggu engkau di kediaman Gusti Wijaya," teriak Ranggalawe di atas kudanya pada Mahisa Anabrang. Mahisa Anabrang membalas, "Jangan sampai nama Kakang yang sampai duluan." Tak lama, Ranggalawe dan Gagar Manik melesat meninggalkan halaman rumah Nambi. Tiba-tiba dari berbagai arah, berkelebat 9 sosok yang langsung mendarat di dekat Nambi.
Sendiko dawuh Gusti Patih Nambi, seru 9 orang itu serentak menunduk takjim. Yah, yah. Sekarang kalian semua pergilah bersama Senopati Ranggalawe. Turuti semua perintah Senopati Ranggalawe, perintah Nambi pada 9 pengawal bayangannya. Sendiko dawuh Gusti Patih Nambi, seru 9 pengawal itu serentak. Beberapa kejap mata, 9 pengawal itu telah lenyap meninggalkan kami bertiga. Adisora dan engkau Anabrang, hayo kita ke kediaman Gusti Raden Wijaya, seru Nambi. Aku dan Mahisa Anabrang segera mengikuti Nambi keluar dari dalam rumahnya. Sendiko dawuh Gusti Patih Nambi, kata Rama Cikur yang menjadi kusir Nambi. Yah, yah, balas Nambi. Kami bertiga segera masuk ke dalam kereta. Mendadak dari belakang kereta muncul 4 orang pemimpin unit Kesatuan Pendam Bayu Kencana. Mereka berempat menunggang kuda perang mengawal kereta Nambi. Sebelumnya mereka berpencar di depan dan belakang kereta. Di dalam kereta Nambi, Anabrang, buka tutup bakul, perintah Nambi kepada Mahisa Anabrang. Mahisa Anabrang segera membuka tutup bakul yang tadi diberikan oleh Ranggalawe. Di dalam bakul bambu itu berisi sesuatu yang terbungkus oleh kain kuning gading. Terikat begitu rapi. Oh, jubah Han yang agung, seru Nambi. Buka ikatannya, perintah Nambi pada Mahisa Anabrang. Begitu ikatan kain kuning gading yang disebut sebagai jubah Han yang agung telah terbuka. Kami bertiga tak ada yang bersuara. Kami bertiga tertegun melihat wajah Han yang agung. Wajah yang elok dan rupawan, 2 alis yang sangat tebal melengkung seperti golok yang gagangnya menyatu di tengah-tengah. Tak ada bau amis, harum minyak gaharu menyerebak keluar menerpa hidung kami. Garis tegas kedua ujung kelopak mata itu ke atas, layaknya ujung pedang yang tajam terarah ke langit. Gerahamnya kokoh bagaikan gunung. Ikat dan tutup kembali, perintah Nambi pada Mahisa Anabrang. Setelah Mahisa Anabrang menutup kembali bakul itu, tiba-tiba dari belakang terdengar suara nyaring yang langsung menyerang 2 pemimpin unit Kesatuan Bayu Kencana. Bedebah, serahkan potongan kepala Tartar itu, teriak si penyerang. 2 pemimpin unit itu sepertinya menjawab teriakan si penyerang dengan senjata mereka. Anabrang, jaga baik-baik Kakang Nambi dan potongan kepala itu, seruku sebelum aku meloncat ke belakang. Si penyerang nampak di atas angin. Kedua kepala unit Kesatuan Bayu Kencana sudah terluka di lengan kanan dan bahu kiri. Kalian kembali, teriakku. Kedua kepala unit Bayu Kencana itu segera membalikkan kudanya dan mengejar kereta Nambi. Keparat, bentak si penyerang kepadaku. Engkau lawanlah aku, seruku pentangkan kedua kakiku di hadapan si penyerang. Jarak kami hanya 1 tombak jauhnya. Si penyerang gelap itu seorang pria bertubuh jangkung, ia mengacungkan kerisnya. Wih, kepalamu akan kujadikan makanan macan, sebelum kepalamu kupisahkan dari tubuhmu, ingat baik-baik namaku, Jurik Kelabang dari Lembah Bangkai, teriaknya membahana. Engkau rupanya Jurik Kelabang dari Telaga Hitam. Namamu tak sebagus dirimu, seruku lantang. Cuy, siapa kau? Tanya Jurik Kelabang. Engkau tak pantas mengetahui namaku, jawabku. Bedebah, teriaknya lalu menyerang diriku. Dalam kondisi begini, lebih baik ku cepatkan sahaja, kataku di dalam hati. Setelah 2 gebrakan, aku sudah tahu kemampuan kanuragan Jurik Kelabang. Tenaganya jauh di bawahku. Engkau bersiaplah. Terimalah ajianku ini, seruku lantang. Jurik Kelabang meloncat ke belakang 2 tombak jauhnya. Cuy, rasakan ajianku ini, balas Jurik Kelabang. Aku segera mengheningkan cipta, kemudian ku mulai pentangkan kedua telapak tanganku. Aji Serat Lembu, teriakku nyaring. Aji Wisa Ireng, teriak Jurik Kelabang. Setelah saling mengadu ajian, ku tinggalkan mayit Jurik Kelabang yang sudah terkapar di tanah. Wajahnya hitam legam akibat ajiannya berhasil ku kembalikan ke dia. Aku harus segera menyusul Kakang Nambi, kataku dalam hati. Ku rapal ajian Kidang Lembu,
Setelah ku rasa cukup, hawa kidang lembut terkumpul hingga dadaku membusung. Ku hentakkan kedua telapak kakiku di atas tanah. Tak sampai seminuman, aku sudah duduk di dalam kereta Nambi bersama Nambi dan Mahisa Anabrang. Bagaimana kisah selanjutnya? Nah saudara pendengar, nantikan kisah selanjutnya. Serial Sandiwara Narasi Satria Kekasih Dewa, sampai jumpa.